Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam, NIM 23660056. Setelah saya membaca dan menyimak video penjelasan dari Ibu, saya mendapati 5 poin penting pada materi deformasi batuan 1. Poin pertama adalah apa itu deformasi. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres, gaya satuan atau luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Poin kedua adalah tipe stres. Tipe stres sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah uniform atau confining stress, suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Yang kedua adalah differential stress, kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. Poin ketiga adalah jenis stres. Jenis stres sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tensional stress atau extensional stress, disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami perenggangan atau pemanjangan. Yang kedua adalah compressional stress, disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan atau perlipatan atau patahan. Yang ketiga adalah shear stress, gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat berakibat pada tergesernya perpindahan batuan. Poin keempat adalah ketika batuan mengalami peningkatan tekanan akan melewati 3 tahap deformasi. Tahap pertama adalah deformasi elastis. Bila batuan atau material terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Yang kedua adalah deformasi ductile. Bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semua ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat light atau ductile akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh maka akan patah. 3. Fracture atau batuan material akan retak pecah-pecah. Poin kelima adalah jenis-jenis deformasi. Yang pertama adalah temperatur. Pada suhu tinggi, ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat merenggang dan bergerak sehingga batuan akan bersifat lebih ductile. Pada temperatur rendah, batuan atau material akan lebih rapuh. Kedua adalah tekanan. Pada material yang terkena tekanan yang besar akan sifat untuk retak menjadi berkurang karena tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuknya retakan. Pada material yang tertekan yang rendah akan menjadi bersifat retas dan cenderung menjadi retak. Yang ketiga adalah kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka akan lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak sehingga batuan cenderung lebih ductile. Yang keempat adalah komposisi batuan. Batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivin, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mika, kalsit lebih ductile. Baik, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Sini saya akan membacakan poin penting dari materi deformasi batuan 2. Yang pertama itu adalah kekar atau join adalah rekahan atau patahan pada batuan yang tidak menunjukkan pergeseran signifikan. Join dapat terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu adalah join sistematis. Join sistematis adalah join yang memiliki orientasi dan distribusi yang teratur, seringkali terkait dengan struktur geologi tertentu. Kedua adalah join non-sistematis. Join non-sistematis adalah join yang memiliki orientasi dan distribusi yang teratur, seringkali terkait dengan proses geologi yang kompleks. Selanjutnya adalah struktur kekar. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter retakan atau rekahan, serta arah yang bekerja pada batuan tersebut. Yang pertama adalah shear joint atau kekar jerus.
adalah retakan atau rekaan yang membentuk pola saling berpotongan membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. Kekar jenis shear joint umumnya bersifat tertutup. Yang kedua ada kekar tarikan atau tensional joint, yaitu kekar yang terbentuk dengan arah tegak lurus dari gaya tension. Hal ini terjadi akibat dari stres yang cenderung untuk membela dengan cara menekan pada arah yang berlawanan, dan akhirnya kedua dindingnya akan saling menjauh. Bentuk rekaan umumnya terbuka. Yang ketiga ada kekar hybrid atau hybrid joint, yaitu merupakan campuran dari kekar gerus dan kekar tarikan. Pada umumnya rekaan terisi oleh mineral sekunder. Selanjutnya adalah ciri-ciri kekar gerus dan kekar tarikan. Kekar gerus memiliki ciri-ciri di lapangan, biasanya bidangnya licin, memotong seluruh batuan, memotong komponen batuan. Bidang rekaannya relatif kecil, adanya joint set berpola belak ketupat. Kekar tarikan memiliki ciri-ciri di lapangan, biasanya bidang kekar tidak rata, bidang rekaannya relatif lebih besar, polanya lebih sering tidak teratur. Kalaupun teratur biasanya akan berpola kotak-kotak karena terbuka, maka dapat terisi mineral yang kemudian disebut vein. Selanjutnya ada kekar tarikan dapat dibedakan atas. Yang pertama itu adalah tensional fracture, yaitu kekar tarik pada yang bidang rekaannya searah dengan tigasan. Yang kedua adalah release fracture, yaitu kekar tarik yang berbentuk akibat hilangnya atau pengurangan tekanan orientasinya tegak lurus terhadap gaya utama. Struktur ini biasanya disebut dengan styloid.